Oke, halo teman-teman semua. Selamat datang kembali di kelas trader kecil. Untuk kelas yang ketiga kali ini, gue akan lebih menjelaskan perbedaan antara trading dan investasi, teman-teman. Seperti yang sudah gue kenalkan di chapter pertama gitu ya, investasi dan trading itu berbeda. Perbedaannya ada di mana? Perbedaannya ada di, yang satu itu untuk mencari uang, yang satu lagi untuk menjaga uang. Nah, yang mana sih yang kira-kira mencari uang, mana sih yang menjaga uang? Gitu. Kita bakalan coba cari tahu bedanya gitu ya. Kita sebelumnya udah pernah ngebahas ini di chapter pertama gitu. Gue ngejelasin trading dan investasi itu bedanya apa. Nah, untuk trading, kita akan review sedikit ya. Trading itu lebih ke active income. Artinya lu bekerja untuk uang. Dan lebih fokus pada jangka pendek. Karena lu cuma fokus di selisih harganya aja. Lu beli di bawah, jual di atas. Gitu teman-teman. Sedangkan kalau investasi itu lebih ke passive income. Lu menjaga uang lu gitu ya. Supaya uang lu tuh bekerja buat lu gitu. Jangan sampai lu rugi gitu di situ. Untuk masa depan lu, menjaga nilai uang lu. Dan fokusnya juga untuk jangka panjang, karena fokusnya itu lebih ke pertumbuhan modal gitu. Salah satunya ya bisa mendapatkan dividen gitu ya. Nah, kita akan bahas lebih lanjut tentang trading dan investasi. Kita mulai dari trading dulu tuh. Ketika lu memutuskan untuk mulai trading, lu harus tahu hal-hal yang perlu diperhatikan dalam trading itu apa. Yang pertama, ini akan mulai agak teknis gitu ya bahasanya. Lu harus tahu dulu money flow. Kemana arah uang di suatu saham itu bergerak. Apakah ada uang masuk atau uangnya keluar. Ketika uang masuk, berarti itu adalah uang yang akan menggerakkan harga. Sedangkan ketika uangnya keluar, itu mungkin akan membawa lu ke penurunan gitu. Lalu kondisi makronya seperti apa? Bagi beberapa saham, itu sangat terpengaruh dengan kondisi makroekonomi. Misalnya dengan saham komoditas, kayak minyak, batu bara, emas gitu ya. Itu sangat berpengaruh dengan kondisi makro. Kayak misalnya waktu terjadi perang Iran dan Israel, harga minyak itu naik. Otomatis harga saham minyak juga naik. Saham minyak kayak Medco waktu itu, kayak Apex, itu naik semua teman-teman. Tapi ketika perang itu mereda, ya sahamnya turun lagi. Sama dengan emas misalnya. Ketika harga emasnya naik, kayak belakangan ini kan lagi rame nih harga emas all time high. Sampai orang pada FOMO beli emas. Nah, harga saham emas juga naik teman-teman gitu. Jadi kita harus perhatiin dulu kondisi makronya seperti apa. Lalu yang perlu diperhatikan juga selanjutnya adalah pergerakan harga teman-teman. Kita harus aware sama pergerakan harganya. Apakah pergerakan harganya ini sudah berada di tempat yang baik untuk kita beli, atau kita udah beli terus kita pengen jual, apakah ini harganya di tempat yang tepat? Lalu gimana pergerakan harganya selama ini? Apakah ini terlalu berbahaya untuk gue ikuti, nggak sesuai dengan style gue, atau ini terlalu lambat? Gue nggak suka yang terlalu lambat. Itu yang perlu diperhatikan juga teman-teman. Lalu toolsnya apa aja? Nah, lo harus bisa untuk belajar membaca chart, candlestick yang sering lu lihat di media sosial, di internet gitu ya. Untuk trading, kayak contoh di gambar ini ya, itu candlestick, itu chart yang harus lo pelajari teman-teman. Lalu juga ada broker summary untuk melihat flow-nya. Yang tadi gue bilang, arah duitnya kemana sih? Dengan broker summary lo bakalan tahu kira-kira uang ini kemana arahnya. Nah, selanjutnya kita bakal coba bedah lebih lanjut untuk investasi ya teman-teman. Kalau lo mau berinvestasi di saham, lo harus tahu dulu apa aja yang perlu diperhatikan. Pertama, kualitas perusahaannya. Lo harus tahu perusahaan ini sebenarnya kualitasnya bagus apa enggak. Lalu, dan lo juga harus tahu value perusahaan ini seperti apa. Apakah ini perusahaan yang terlalu mahal? Bagus sih bagus, tapi kalau terlalu mahal gimana? Nah, untuk berinvestasi biasanya ya cari kualitas perusahaan yang bagus gitu. Value-nya juga kalau bisa yang masih murah. Gimana sih cara untuk bisa mengetahui value sebuah perusahaan? Ada rumus-rumusnya teman-teman. Ada perhitungannya gitu. Yang gue nggak akan bahas di sini. Lo bisa langsung buka ke link.id/traderkecil.id. Di situ ada ebook tentang cara berinvestasi saham dari nol, dan lo bisa beli aja di situ. Lo langsung check out dan lo pelajari di situ caranya bagaimana, tipsnya bagaimana, rumus-rumusnya seperti apa untuk mengetahui value sebuah perusahaan seperti apa. Nah, lalu yang perlu diperhatikan selanjutnya adalah prospek perusahaan itu seperti apa. Nah, ini juga ada kaitannya dengan makroekonomi misalnya teman-teman. Kira prospek ke depan perusahaan ini seperti apa? Ada apa sih kira-kira di tahun depan, 2 tahun yang akan datang, 3 tahun yang akan datang? Kayak misalnya di zaman COVID dulu, saham-saham teknologi itu berterbangan karena prospek dari industri teknologi sangat tinggi waktu itu. Karena tiba-tiba kita semua online kan. Nah, disitulah prospek terhadap perusahaan teknologi itu sangat menarik teman-teman. Dinilai sangat bagus untuk diinvestasikan. Makanya saham-saham teknologi saat itu pada naik teman-teman gitu. Nah, lalu toolsnya apa sih? Laporan keuangan. Udah, itu aja. Mungkin kalau mau nambah berita, tapi ya paling utama adalah laporan keuangannya teman-teman.
Dari laporan keuangan lu bisa tahu nih perusahaan sehat atau enggak, kualitasnya seperti apa, prospeknya ke depan seperti apa, siapa aja orang di baliknya, kayak siapa pemiliknya, siapa pejabat-pejabatnya gitu, terafiliasi dengan siapa, dan itu semua berpengaruh gitu terhadap kemungkinan harganya itu akan bergerak nantinya. Nah teman-teman, profil resiko ini menjadi salah satu hal yang penting untuk menentukan kira-kira lo akan lebih baik trading atau investasi. Sekalipun lo investasi, kira-kira investasinya di mana? Apakah lo cocok di emas? Apakah lo cocok di saham? Gitu. Nah, kita mulai dari yang paling low risk gitu ya, yang konservatif. Kalau lo merasa toleransi lo terhadap kerugian itu rendah, atau lo nggak suka untuk melihat kerugian, angka-angka merah gitu, lo nggak suka. Lo lebih suka yang aman dan stabil. Mungkin lo adalah tipe orang yang konservatif, yang lebih suka low risk. Lalu bagaimana dengan yang moderat atau medium? Kalau lo merasa lebih bisa mentoleransi resiko tapi tidak terlalu tinggi, dan lo lebih suka sesuatu yang balance, nggak apa-apa turun dikit, tapi yang penting nanti ada pertumbuhannya yang lebih tinggi lagi. Mungkin lo ya ini, termasuk di golongan ini, medium atau moderate gitu. Tapi kalau lo lebih suka sesuatu yang resikonya tinggi, high risk high return, berani untuk keluar duit banyak, dan rugi, tapi bisa menunggu dan menerima sesuatu yang lebih besar untungnya, mungkin lu tipe yang agresif teman-teman. Kalau gue pribadi, gue agresif teman-teman. Itu makanya gue mainnya di saham gitu. Nah teman-teman, kalau kalian udah tahu nih, kira-kira gue cocoknya di mana ya? Di trading, di investasi, atau apakah bermain saham atau bermain apa gitu? Gue akan membantu begini. Ada banyak instrumen investasi gitu ya. Instrumen itu ya kayak pilihan lu mau investasiin duit lu tuh di mana. Yang gue akan kasih tahu di awal adalah instrumen investasi itu udah banyak. Ada yang liquid, ada yang nggak liquid. Yang liquid itu yang gampang cair teman-teman. Kayak saham, kripto, obligasi. Gampang cair dalam arti lo hari ini butuh duit nih, lo bisa langsung cairin hari itu. Kalau yang non liquid, yang susah cair, kayak properti gitu ya, tanah, apartemen, rumah gitu ya, mobil, jam tangan gitu. Karena ini semua susah cair teman-teman. Kalau lo butuh uang sekarang, lo nggak bisa langsung cairin. Harus cari orang dulu yang mau beli. Terus apakah deal atau enggak kan belum tentu juga gitu. Masih ada surat-surat yang harus diurus dan lain-lain. Gitu. Jadi itu adalah aset-aset non liquid yang kalau lo mau investasiin sebenarnya bisa aja. Nah, untuk instrumen yang liquid, gue ingin memberikan beberapa saran teman-teman. Tergantung dari resiko lo seperti apa, toleransi resiko lo seperti apa, return yang lo inginkan seperti apa, fluktuasinya yang bisa lo toleransi seperti apa. Pertama teman-teman, ada instrumen deposito. Ini yang paling basic, paling aman, paling rendah resikonya, dan paling tidak fluktuatif. Resiko deposito cuma satu teman-teman. Banknya bangkrut. Udah, itu aja. Resikonya itu teman-teman. Tapi kalau lu udah sekali lu menaruh uang lu di deposito, which is di bank, selama kurun waktu tertentu, misalnya lu tenor 6 bulan, berarti selama 6 bulan, lu nggak bisa tarik uang lu. Ketika lu mau tarik uang lu akan dikenakan penalti, dan lu harus bayar gitu. Dan returnnya juga nggak gede teman-teman, cuma 2-3%. Untuk bank digital, itu bisa 3-4%. Dan bisa lebih dari 4% kalau itu bank baru gitu. Tapi returnnya sekecil itu teman-teman. Lo harus tahu kalau return yang baik untuk investasi adalah bisa mengalahkan inflasi. Dan inflasi tahunan kita itu rata-rata 2-3% per tahun. Jadi lo at least harus bisa 3% untuk menjaga nilai uang lo itu di atas inflasi teman-teman. Harus di atas 3%. Jadi deposito mungkin gue akan kurang merekomendasikan ya, karena ya uang lo akan segitu-gitu aja, nggak kemana-mana. Sebagai gantinya, gue akan menyarankan lo untuk mencoba reksadana teman-teman, gitu. Nah, kenapa reksadana? Karena reksadana ini sebenarnya fleksibel teman-teman. Ada 4, reksadana pasar uang, reksadana obligasi, reksadana saham, dan reksadana campuran. Dan resikonya itu dari rendah sampai menengah. Kita bahas dari yang paling rendah ya teman-teman, reksadana pasar uang. Basically reksadana pasar uang adalah sama kayak deposito. Karena di dalam reksadana itu produknya deposito. Dan gue akan menjelaskan secara singkat reksadana itu sebagai ada seorang manajer investasi nih teman-teman. Dia yang bakal ngurusin duit lu. Dan dia itu terpercaya, tersertifikasi di bawah lembaga resmi, di bawah izin OJK gitu. Jadi nggak bisa sembarangan untuk mengelola uang lu. Gitu. Dan ketika lu memilih reksadana pasar uang, si manajer investasi cuma bakalan beli deposito tadi. Returnnya ya sama 2-3% juga gitu. Tapi bedanya adalah kalau lu mau tarik kapan aja itu bisa. Nggak ada tenor gitu, nggak ada tenor. Jadi lu nggak perlu bayar penalti teman-teman. Tapi memang butuh waktu untuk mencairkannya, kayak sekitar 2-7 hari kerja. Lalu bagaimana dengan reksadana obligasi? Nah, obligasi sendiri itu nanti kita bisa bahas terpisah ya. Cuman reksadana obligasi isinya ya obligasi. Obligasi itu resikonya tuh menengah, cenderung menengah.
gitu. Dan returnnya juga ya lumayan lah, lebih tinggi daripada reksadana pasar uang dan deposito, sekitar 3-5% teman-teman gitu. Dan fluktuasinya juga ada, tapi masih ya rada-rada rendah, agak ke menengah, tapi ya nggak banyak gitu. Kalau lu tipe yang moderat gitu ya, yang medium risk, reksadana obligasi ya gue bisa menyarankan itu gitu. Lalu bagaimana dengan reksadana saham? Nah, isinya saham teman-teman. Tapi kali ini gue bisa bilang resikonya lebih ke menengah, karena udah ada orang yang ngerti dengan saham, dia yang bakalan ngurusin saham-sahamnya, bakal ngurusin apa aja yang bakal dibeli, tapi returnnya juga menengah teman-teman, nggak bisa terlalu tinggi gitu. Mungkin bisa sampai 7%, 5-7% bisa. Tuh. Tapi ada resikonya juga teman-teman, dimana kemungkinan yang di bawah itu gitu. Dan untuk sekarang teman-teman, reksadana saham gue bisa bilang kurang populer karena orang-orang lebih mengakali dengan cara kita lihat nih, si manajer investasi ini sahamnya apa aja. Nah, kita beli sendiri itu. Jadi kita tinggal nyontek sahamnya apa, terus kita bisa beli sendiri gitu. Cuman yang membedakan adalah kita nggak tahu nih kapan si manajer investasi ini jual. Nah, selanjutnya ada obligasi teman-teman. Obligasi ini gampangnya adalah surat utang, baik itu perusahaan maupun negara. Tapi yang gampang untuk kita akses adalah obligasi pemerintah gitu ya. Ada SBN, ada Sukuk. Itu yang bisa kita akses dengan mudah teman-teman. Nah, obligasi ini teman-teman gampangnya seperti ini. Lu punya duit, negara lagi butuh duit, dia bakal ngutang ke lu. Dia ambil duit lu dikasih surat. Surat itu yang lo pegang. Ketika nanti tanggal jatuh tempo untuk bayar hutang, surat itu yang dibutuhkan untuk lo bisa dapetin uang lo lagi. Ditambah dengan bunga sesuai perjanjian di awal. Gitu. Dan selama ini ya teman-teman, pemerintah kita di Indonesia nggak pernah ada histori gagal bayar obligasi gitu. Dan obligasi yang sekarang ini kita tuh dikasih keuntungan yang enak banget sebenarnya teman-teman. Kayak returnnya tuh pasti gitu loh. Selama kita nggak jual di tengah sebelum tenornya jatuh tempo gitu ya, itu kita bakalan dapet return yang pasti. Gitu. Lumayan, 4-6%. Tergantung dari tenornya berapa lama. Belum lagi lu bisa dapetin kupon. Kupon itu seperti kayak lu dalam beberapa bulan sekali bakal dikasih duit tambahan sama pemerintah gitu. Gampangnya seperti itu. Lu bakal dikasih duit tambahan lagi, bonus gitu loh. Itu menjadi populer sebenarnya di zaman sekarang, obligasi. Untuk orang-orang yang lebih moderat, ya gue akan katakan obligasi adalah instrumen yang cocok untuk diinvestasikan. Lalu ada emas teman-teman. Nah, emas ini ada dua, digital dan fisik. Ketika lo membeli emas digital, ya lo hanya akan melihat harganya aja gitu. Tapi kalau lo punya emas fisik, ya yang lo pegang adalah fisiknya. Lo harus jual ke toko emas, lo beli di toko emas gitu. Dan emas ini bisa gue bilang sebagai instrumen investasi paling aman. Kenapa? Karena emas adalah nilai lindung. Artinya, di saat krisis sekalipun, emas tetaplah emas. Karena di saat krisis, mata uang itu jatuh, emas tetaplah emas. Apapun keadaannya, emas tetaplah emas. Gitu. Jadi emas adalah sebuah nilai lindung yang mana kalau lu mau berinvestasi untuk keamanan, gue akan bilang cocokin emas. Tapi emas bisa turun harganya dan lo nggak bisa secepat itu untuk menjual emas gitu. Tapi harganya juga lumayan fluktuatif teman-teman. Naik turunnya lumayan. Setiap hari bisa naik turun gitu. Tapi resikonya ya menengah lah. Menurut gue fair kalau lo dihadapkan dengan fluktuasi yang tinggi, tapi ketika terjadi krisis, ya lo bisa tetap memegang emas itu sebagai nilai lindungnya. Lalu ada valuta asing atau mata uang asing, teman-teman. Ini lo bisa tradingin juga sebenarnya ya. Tapi bisa juga jadi investasi. Kayak lo nyimpen dolar gitu ya. Itu investasi bentuknya. Dolar Singapura, dolar Amerika, gitu. Yen, yuan gitu. Lo nyimpen itu, lo investasi di situ. Dan resikonya yang menengah sampai tinggi. Karena itu lebih kebergantung kondisi politik negara juga gitu, teman-teman. Gitu. Dan returnnya ya, lo nggak berharap return sebenarnya sih. Dari valuta asing atau mata uang asing ini ya. Lo tidak berharap return. Lo akan bisa mendapatkan return yang berbeda, tapi bukan itu tujuan utamanya, teman-teman. Tapi untuk mengamankan uang lo, gitu. Sama, kurang lebih mirip sama kayak emas. Cuma bedanya ya ini sama-sama mata uang, gitu. Kayak misalnya ketika krisis, waktu tahun 98 gitu ya, rupiah kita jatuh, teman-teman. Orang yang megang rupiah, jatuh miskin. Tapi orang yang megang dolar, akan kaya, gitu. Karena harga dolarnya naik, teman-teman, gitu. Tapi bagi mereka yang punya utang dalam bentuk dolar, bangkrut mereka, teman-teman. Gitu, beda gitu. Di situ teman-teman untuk mata uang asing. Lalu instrumen selanjutnya adalah saham. Ya gue sudah menjelaskan ini beberapa kali lah ya. Di kelas yang ini, di kelas yang pertama juga gue udah menjelaskan sahamnya seperti apa, untuk trading seperti apa, investasi seperti apa. Lalu bagaimana dengan kripto, teman-teman? Kripto itu ada macam-macam ya, sama kayak saham.
Ada yang memang blue chip atau first liner atau yang amannya gitu ya. Ada yang gorengan yang tidak terlalu aman. Ada juga yang second liner, tengah-tengah. Nah, untuk kripto teman-teman, kalau lo mau berinvestasi, gue hanya menyarankan Bitcoin. Udah itu aja. Di luar Bitcoin paling cuma Binance sama Ethereum. Di luar itu, gue tidak menyarankan untuk investasi. Tapi kalau lo mau trading, lo boleh untuk trading di kripto. Tapi lo harus tahu kalau fluktuasinya tinggi, returnnya juga bisa jadi tinggi, dan resikonya juga tinggi. Sedangkan saham, lo masih punya pengaman gitu dalam bentuk ARA ARB, teman-teman. Apa itu? ARA ARB, auto reject atas, auto reject bawah. Untuk saat ini sebenarnya ada di ARB itu ada 15%. Untuk ARA itu macam-macam, ada yang 15, 25, 35, teman-teman, tergantung harganya. Dan itu membuat saham jadi lebih aman karena ketika turun nggak akan langsung jeblok banget gitu. Akan dibatasi 15% gitu. Tapi kalau di kripto ada pernah kejadian itu bener-bener 100%, apa hampir 100% gitu, gue lupa, 90-an itu kejadian, dan itu ya langsung habis uangnya gitu, teman-teman. Itu yang gue katakan bahwa ya resikonya tinggi untuk kripto. Oke? Teman-teman, kalau kalian mau belajar lebih lanjut misalnya tentang reksadana, kalian bisa langsung buka ke link.id/traderkecil.id. Di situ ada ebook tentang panduan kalau lo mau berinvestasi di reksadana. Ada ebook juga untuk lo belajar investasi saham, dan di situ lo bisa pelajari kira-kira seperti apa, dan lo bisa menambah pengetahuan di situ juga, menambah insight-insight juga, biar lo tahu kira-kira lo cocoknya di mana. Kira-kira lo itu lebih ke tipe yang agresif atau konservatif atau moderat gitu, teman-teman. Oke teman-teman, itu dulu kelas trader kecil untuk pengenalan yang chapter yang ketiga. Kalau lo ingin belajar lebih lanjut tentang saham, silakan follow trader kecil di Instagram dan di TikTok, dan mempelajari kelas-kelas lainnya dari trader kecil untuk belajar trading dari nol. Oke teman, thank you. See you di kelas lainnya.